30 seconds. 15 seconds. 'الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah, terutama para generasi penerus, alhamdulillah kita kembali untuk bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat dan rahmatnya yang selalu Allah berikan kepada kita, terutama pada saat ini kita oleh Allah diberi kesehatan, kewarasan, kekuatan, kesempatan sehingga bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk berthalabul ilmi. Dan juga Allah membuka hati kita bisa memahami, meyakini pada agama Islam yang berpedoman dengan Al-Quran Hadis yang dijamin pasti benarnya. Dan ini sesuai dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabi. Maka wa sunnati nabi. Maka di sini kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada para wasilah hidayah, para perantara-perantara agama, tidak bisa kita sebut satu persatu, mau banyak sekali, atas jasa-jasanya, atas perjuangannya, atas pengorbanannya, dengan harta, tenaga, dan bahkan dengan nyawa. Sehingga agama Islam dapat tumbuh kembang dengan pesat dan ada di mana-mana. Atas jasa semua para perantara, kita doakan dan kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah jazahumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paling manfaat dan barokah. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya, para generasi penerus yang telah memerlukan untuk bisa mengikuti pengajian, saya syukuri dengan kalimat alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paling manfaat dan barokah. Pada saat ini kita memasuki Kitabul Hajj yang menerangkan tentang haji. Sudah banyak yang sudah kita selesaikan, kita khatamkan, sekarang memasuki Kitabul Haji. Ini kewajiban bagi yang mampu untuk bisa melaksanakannya. Orang haji itu tidak hanya bermodalkan harta, tetapi ilmu harus dikuasai. Walaupun dia punya banyak harta dan bahkan bisa setiap tahun datang ke sana, tapi kalau nggak punya ilmunya, ya nggak bisa. Hanya ikut-ikutan saja, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW praktekkan. Padahal untuk praktek haji itu ya sudah ada ketentuannya, ada aturannya, ada urut-urutannya. Alhamdulillah kita sekarang memasuki pembahasan atau pengkajian tentang haji. Ini kita perhatikan agar nanti kalau kita diqadar oleh Allah bisa haji, itu bisa sesuai dengan apa yang Rasul praktekkan. Alhamdulillah jazakumullah khairah, semoga Allah paling manfaat dan barokah. Langsung kita buka halaman 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Catatannya haji. Haji itu ya, kalau istilah itu adalah sengaja datang ke Baitullah untuk mencari pahala. Babu wujubil haji, bab wajibnya haji. Wa fadlihi, dan keutamaannya haji. Ini bab bahwa haji itu wajib dan apa saja kefadolan atau keutamaannya orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Wa qaulillahi, dan firman-Nya Allah, walillahi, dan bagi Allah, alan nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, haji Baitullah. Jadi wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man, orang, istato'a, yang mampu, siapa orang. Ilaihi, pada haji ke Baitullah, apa nih sabilan, jalannya. Jadi manusia itu kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu jalannya untuk datang ke Baitullah. Waman, dan barang siapa kafaro, yang kufur, siapa orang, Allah mewajibkan dia kufur, sengaja menentang, atau dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghaniyun, kaya, anil alamin, dari alam semesta. Allah itu kaya dari alam semesta. Ini menunjukkan bahwa orang melaksanakan haji itu untuk pribadinya, bukan untuk Allah. Orang mau taat atau tidak itu tidak mengurangi kekayaannya Allah. Beda ketika di suatu perusahaan ada jadwal, ada aturan, ternyata para pekerja nggak mau melaksanakannya, nggak mau kerja. Akhirnya perusahaannya yang rugi. Tapi kalau orang tidak menepi kewajiban kepada Allah, mampu haji, tidak mau haji, berarti dia itu kufur. Karena dia sengaja menentang, tidak mentaati aturan dari Allah. Dan dia tidak mau haji itu tidak mengurangi kekayaannya Allah. Allah tetap maha kaya dari semesta alam. Wa qaulillahi, dan firman-Nya Allah, Ta'ala, zat yang maha luhur. Sapa Allah. Wa adzin, dan memberitahulah engkau, Nabi Ibrahim, finnasi, di dalam manusia, bil haji, dengan haji. Jadi umumkan untuk manusia agar melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, maka ya'tuka, datang mereka, dengan datang mereka pada engkau Nabi Ibrahim, rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli domirin, dan atas tiap-tiap orang yang naik onta kurus. Onta kuru. Ya'tina, datang, min kulli fajjin, dari tiap-tiap jalan yang luas, amikin, yang jauh. Jadi Nabi Ibrahim oleh Allah diperintah untuk mengumumkan kepada manusia agar melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dengan jalan kaki, ya tempatnya nggak begitu jauh. Dan juga ada yang datangnya dengan naik kendaraan onta kurus pada waktu itu. Ya. Datang dari jalan yang luas dan dari tempat yang jauh sekali. Ya termasuk kalau di sini ya dari Indonesia datang ke Mekah ya jauh. Ya negara-negara yang kan sudah Islam sudah berkembang di dunia, dari tempat yang jauh mereka memerlukan untuk bisa datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Itu termasuk ya lantaran pengumuman yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim.
Hadatsana bercerita padaku Imam Bukhari sapa Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf. Imam Bukhari gurunya bernama Abdullah bin Yusuf. Akhbarona mengkhabari padaku Abdullah bin Yusuf sapa Malikun Malik. Abdullah bin Yusuf punya guru bernama Malik. Ani bin Syihabin dari Ibnu Syihab. Malik dia nerima hadis dari Ibnu Syihab. An Sulaimana dari Sulaiman ibni Yasar. Ibnu Syihab dia menerima hadis dari Sulaiman bin Yasar. An Abdillah bin Abbas dari Abdillah bin Abbas. Radhiyallahu anha. Qala berkata sapa Abdillah bin Abbas. Karena ada sopal fadlu fadl. Rotifa Rasulillahi, goncengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fadl itu dibonceng oleh Nabi. Nabi di depan, fadl di belakang. Naik kendaraan. Fajaat maka datang sopo imra'atun orang perempuan. Min Khosh'ama dari tanah Khosh'am. Datanglah orang perempuan dari tanah Khosh'am. Faja'ala maka berbuat sopal fadlu fadl. Iku yang zuru melihat sopo fadl. Ilaiha pada imro'ah. Fadl melihat pada perempuan yang datang tadi. Watang zuru dan melihat sapa imro'ah ilaihi pada fadl. Jadi saling melihat antara fadl dan imro'ah. Fadlnya itu tampan, imro'ahnya itu cantik. Saling melihat. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu tidak memakai cadar. Sehingga kelihatan. Wa ja'ala dan berbuat sopo an-nabiyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasrifu memalingkan sopo Nabi wajal fadli pada wajahnya fadl. Ila syikil akhir pada sisi yang lain. Nabi memalingkan wajah fadl ke sisi yang lain. Mungkin awalnya itu dari arah kanan, dibelokkan wajahnya ke arah kiri. Biar tidak melihat pada perempuan tadi. Faqalat maka berkata sopo imro'ah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Inna faridatallahi, sesungguhnya perintah wajibnya Allah, atau mewajibkannya Allah, ala ibadihi atas beberapa hamba Allah. Fil haji di dalam haji. Jadi perintah wajibnya Allah kepada hamba-hambanya dalam haji, iku adrokat, menjumpai opo faridatallah, abi pada bapak saya. Saikhon tua, kabiron sangat tua. La yathbutu tidak tetap, sopo bapak, ala rohilati atas kendaraan. Perempuan tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, perintah wajibnya Allah itu untuk hambanya dalam haji itu menimpa atau sampai kepada bapak saya. Kondisinya sudah tua dan sangat tua. Bapak saya itu tidak mampu untuk naik kendaraan. Tapi udah kewajiban untuk haji. Itu bagaimana Nabi? Afa hujjah, adakah menghajikan aku, imro'ah, anhu dari bapak? Bolehkah saya itu menghajikan bapak? Jadi haji mewakili pada bapak saya yang kondisi sudah tua, tidak mampu untuk naik kendaraan. Qala dawuh sapa Nabi, na'am, ya, boleh.
silahkan. Wadzalika, dan demikian itu kejadian fi hajjatil wada, di dalam haji wada. Kejadian itu pas bertepatan dengan haji wada. Dengan dasar ini berarti kalau orang sudah sangat tua, tidak mampu untuk naik kendaraan, boleh diwakili oleh yang lain. Cuman ketentuannya yang mewakili itu harus sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji, tidak boleh. Dia haji dulu, baru nanti tahun berikutnya mewakili yang lain. Haddatsana, bercerita padaku Abu Dawud, sapa Musaddadun, Musaddad. Haddatsana, bercerita padaku, walaupun di sini tulisannya itu sana, tapi baca tetap haddatsana. Abu Muawiyah. Musaddad menyampaikan bahwa guru saya bernama Abu Muawiyah, yaitu Muhammad bin Hazim, Muhammad bin Hazim. Jadi bapaknya Muawiyah yang namanya Muhammad bin Hazim. Anil A'masyi, dari A'mash. Muhammad bin Hazim atau Abu Muawiyah itu menerima hadis dari A'mash. Anil Hasani, dari Hasan ibni Amrin. A'mash gurunya bernama Hasan bin Amr. An Mihrona, dari Mihron. Hasan bin Amr itu menerima hadis dari Mihron. Abi Sofwana, bapaknya Sofwan. Mihron adalah Abi Sofwan. Ani ibni Abbasin, dari ibni Abbas. Qala, berkata sapa ibni Abbas. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, arota, menghendaki siapa orang, al-hajja, pada haji, fal yata'ajjal, hendaklah bersegera atau cepat-cepat siapa orang. Jadi barang siapa menghendaki untuk haji, karena dia merasa mampu sudah, ketika bulan haji, maka segeralah melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang, ya memang orang itu mampu untuk haji. Tetapi untuk berangkat ke sana, berangkat ke Mekah itu harus antri dulu. Yang penting sudah punya niat untuk haji, mendaftar dulu. Beli porsi. Atau ya membayar untuk beli porsi itu, sehingga nanti ya tahun berapalah berangkatnya itu. Kalau ya rata-rata kayaknya di atas 10 tahun. Daftar sekarang, 10 tahun berikutnya baru bisa diberangkatkan. Karena saking banyaknya yang niat untuk bisa haji. Tapi niat sudah ada. Jadi enggak popeko, enggak alasan. Maka di sini kan falata'ajjal. Bersegera. Bersegera pun harus ya pada bulan haji. Enggak bisa tiap bulan untuk haji. Wah, saya udah mampu, udah punya banyak harta ini, berangkat ke sana. Ya nggak bisa. Al-hajju asyurun maklumat. Di haji itu ada di bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi kalau sudah punya bekal, ya kalau sekarang ya nabung dulu. Nanti kalau udah nabung, udah antrinya berapa, nah, pas hari hanya segera berangkat. Umpama sudah dia mampu, langsung berangkat tidak bisa, harus antri dulu. Di pertengahan ternyata dia keburu meninggal dunia. Sudah, berarti sudah udah punya niat. Hajinya itu nanti bisa diwakili oleh yang lain. Tapi dia nggak salah, sudah
udah mampunya seperti itu. Mau berangkat langsung juga tidak bisa. Harus antri dulu. Nah, ya 10 atau berapa tahun lah itu. Jadi petunjuk Nabi itu, barang siapa yang menghendaki untuk haji, tentunya di bulan haji, maka segera haji. Karena apa? Kalau tidak segera berangkat untuk haji, dia tidak tahu apa yang akan datang nantinya. Yang menghalang-halangi dia. Bisa karena sakit, atau ada sesuatu hal sehingga tidak bisa datang ke sana. Maka ada kesempatan segera berangkat waktu di bulan haji. Hadatsana bercerita padaku Abu Dawud sapa Zuhair bin Harbin, Zuhair bin Harbin, wa Utsman bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah. Al-makna. Jadi Abu Dawud ini gurunya ada 2, Zuhair bin Harbin dan Utsman bin Abi Syaibah. Al-makna. Jadi maksudnya itu sama. Cuman bisa jadi bahasanya yang berbeda. Lafadznya yang berbeda, al-makna. Jadi maksudnya sama tapi redaksi yang berbeda. Antara Zuhair bin Harbin dan Utsman bin Abi Syaibah. Qala berkata keduanya, Zuhair bin Harbin dan Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana bercerita padaku sapa Yazid bin Harun, Yazid bin Harun. Kata keduanya bahwa gurunya itu bernama Yazid bin Harun. An Sufyana dari Sufyan ibn Husain. Yazid bin Harun, gurunya bernama Sufyan bin Husain. Ani Zuhri dari Zuhri. An Abi Sinan dari Abi Sinan. Ani ibni Abbasin dari ibni Abbas. Anal Aqra'a bin Habis. Sesungguhnya Aqra' bin Habis. Iku sa'ala bertanya sapa Aqra' bin Habis an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aqra' bin Habis itu bertanya kepada Nabi. Faqala maka berkata sapa Aqra' bin Habis, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Al-hajju, adakah haji? Fi kulli sanatin, di dalam tiap-tiap tahun, atau marrotan, atau marrotin, wahidatin, atau wahidatan. Nabi, kewajiban haji itu setiap tahun atau seumur hidupnya hanya sekali. Qala dawuh sapa Nabi, bal bahkan marrotan wahidatan, ambalan kang siji. Marrotan itu ulangan, wahidatin yang satu. Atau wahidatan yang satu. Sekali maksudnya. Faman maka barang siapa zada, menambahi siapa orang, fahuwa maka zat, tambahan itu, tatawu'un ibadah sunnah. Jadi, Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi, kewajiban haji itu dilakukan setiap tahun atau hanya sekali dalam hidupnya. Nabi mengatakan bal maratan wahidah. Yang wajib adalah sekali. Barang siapa menambah, itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dia pas-pasan dia berusaha untuk bisa menabung, mungkin sekali sudah perjuangan luar biasa itu. Tapi bagi orang-orang yang mampu, yang hartanya berlimpah itu bisa jadi tiap tahun bisa haji. Yang wajib yang pertama. Haji tahun berikutnya hukumnya adalah sunnah. Berikutnya lagi, semua itu adalah yang wajib pertama itu. Tapi tetap mendapatkan pahalanya haji. Orang bisa haji itu memang Allah yang manggil. Maka tadi kan, kalau dia mampu menghendaki, semua sudah ada, segera. Karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya, yang menghalang-halangi dia untuk bisa haji.
Kalau dipanggil oleh Allah itu pasti berangkat. Walaupun secara akal tidak mungkin, tapi mungkin dia bisa berangkat. Sampai ada cerita itu Haji ABC. Haji ABC. Waktu nyodorkan nama itu Haji ABC. Maksudnya apa ini? Ketika ditanya, gimana kok ada Haji ABC ini? Dijawab, jadi orang jamaah itu dia kerja eber-eber, ya jualan apa gitu, ada tutup kempieng itu. Dibuka ternyata ada hadiah untuk haji. Dia nggak, apa ini? Bohong ini, dibuang di tempat sampah. Ternyata nonton berita atau dengar berita itu, ternyata benar, dicari tutup botol tadi itu, nggak ketemu. Sudah dipindah di tempat penampungan sampah. Dicari lagi, udah dibuang di tempat penampungan semua sampah. Dicari, ternyata Allah paring, ketemu. Memang qadarnya bisa haji. Akhirnya diserahkan dan dia bisa berangkat haji. Maka dia pakai namanya Haji ABC. Wah, itu kenang-kenangan itu. Memang Allah paring. Tapi kalau tidak paring ya walaupun sudah bekal sudah ada, udah berangkat, bahkan udah di sana, tinggal 1 minggu, pulang. Kenapa? Dulu dia itu ada masalah, geger, haji kurang 1 minggu. Dia geger, bertengkar, akhirnya dipulangkan. Enggak qadarnya untuk haji, udah di sana. Nah. Tahun berapa itu udah sampai haji yang plus 150 apa 200 juta gitu. Hanya sampai di Cengkareng saja. Karena visa tidak keluar. Akhirnya balik lagi. Tahun kemarin insya Allah sudah buat berapa orang itu. Udah di sana. Akhirnya dipulangkan. Nggak bisa haji. Jadi memang haji itu memang Allah yang paring. Allah yang mengqadar. Kalau memanggil pasti akan berangkat. Maka kita jangan bosan-bosan, jangan selalu berdoa. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqnal hajjal berur wardu'ana waghfir warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Banyak berdoa. Ibaratnya orang motong pohon itu terus sampai terpotong pohonnya. Doa terus. Karena doa itu merupakan senjata. Doa silahul mukmin. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Inna dzalika 'alallahi yasir. Wa qadaraha, dan sungguh meriwayatkan sapa Sufyanu bin Husain wa Sulaimanu bin Katsirin wa Abdul Jalil bin Humaidin wa Muhammad bin Abi Hafsah. Jadi Sufyan, Sulaiman, Abdul Jalil, Muhammad bin Hafsah itu meriwayatkan Ani Zuhri dari Zuhri. 5 hadis dari Zuhri. An Abi Sinan dari Abi Sinan, Ad-Du'ali, bangsa Du'ali. Wasmuhu, dan namanya Abi Sinan, iku Yazid bin Umayyah, Yazid bin Umayyah. Ani bin Abbasin dari Ibn Abbas. Qala, berkata sapa Ibn Abbas. Khotobana, khutbah padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda sapa Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku kataba, mewajibkan sapa Allah, alaikum, atas kalian, al-hajja, pada haji. Ini dalam riwayat lain, kalau tadi atas tadi dari Abu Daud, ini dari Ahmad, dari Nasai, dan Ibnu Majah. Redaksinya begini. Nabi khutbah kepada saya, Ibnu Abbas. Dalam khutbahnya Nabi mengatakan, wahai manusia, bahwa
Allah itu mewajibkan haji untuk kalian. Berarti kalian semuanya itu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Faqoma maka berdiri sopo al-Aqra'u bin Habis, Aqra' bin Habis. Faqala maka berkata sopo Aqra' bin Habis, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afi kulli am, adakah di dalam tiap-tiap tahun? Setelah Nabi menyampaikan bahwa Allah itu mewajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji, Aqra' bin Habis berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban itu dilakukan setiap tahun? Faqala maka bersabda sapa Nabi, lau qultuha, jika berkata aku, ha pada haji setiap tahun, la wajabat niscaya wajib opo haji setiap tahun. Walau wajabat dan jika wajib opo haji setiap tahun, lam tak malu tidak mengerjakan kalian biha dengan haji setiap tahun. Walan tastati'u, dan tidak akan mampu kalian antak malu bahwa mengerjakan kalian biha dengan haji setiap tahun. Atas pertanyaan Aqra' bin Habis, apakah haji itu setiap tahun? Nabi menjawab, andaikan aku katakan iya, maka jadilah wajib haji setiap tahun. Jadi andaikan aku katakan kewajiban haji setiap tahun, maka jadi aturan. Setiap tahun semua manusia kewajiban untuk haji. Andaikan wajib setiap tahun untuk haji, kalian tidak mengerjakannya. Dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Haji setiap tahun. Al-hajju, haji itu maraton sekali. Haji yang wajib itu adalah sekali. Faman maka barang siapa zada, menambah siapa orang, fahuwa maka menambah itu tatawu'un sunnah. Jadi kewajiban haji sekali. Kalau dia nambah berikutnya, hukumnya itu adalah sunnah. Tapi tetap dia mendapatkan pahalanya haji. Kok boro-boro setiap tahun? Setahun aja sekarang mungkin masih belum. Sudah berusaha untuk menabung. Masih berapa tahun lagi dia baru bisa berangkat. Alhamdulillah kok Nabi sangat bijak kepada umatnya. Sehingga Nabi tidak mengatakan haji setiap tahun wajib. Tapi hanya sekali dalam seumur hidupnya. Kalau toh dia nambah sekali itu berarti berikutnya hukumnya adalah sunnah. Kalau yang punya uang mungkin bisalah. Sudah daftar duluan, entah berangkatnya tahun berapa. Tapi yang keadaannya pas-pasan, dia berusaha nabung, karena dari muda, setelah tua, dia baru bisa berangkat. Ya kembali tadi itu, orang haji itu memang betul-betul Allah yang memanggilnya. Kadang kita punya mau, Allah nggak memanggilnya, ya nggak bisa. Kita punya mau, walaupun pas-pasan, Allah manggilnya, bisa. Dilalah itu. Nah. Menurut logikanya itu, kayaknya kok belum bisa. Karena dia itu dilihat semangat. Ketika ada tamu datang, dia semangat untuk meramutnya. Dia ajak sama travel itu untuk nemani. Mas, ikut saya mas. Kemana pak? Haji. Berangkat dia. Di sana dia bantu orang-orang yang haji itu mungkin untuk nyiapkan makan atau apalah. Gitu. Pulang lagi. Allah manggil. Logika tidak mungkin. Tapi Allah paling bisa.
Makanya tadi itu saya sampaikan bahwa kita jangan bosan, jangan waleh untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqnal hajjal mabrur wardu'ana waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Banyak doa. Kalau nggak hafal ya doa dengan bahasa Indonesia juga boleh. Mohon dengan kesungguhan agar bisa melaksanakan ibadah haji. Hadatsana bercerita padaku sapa Abdullah bin Ja'far. Padakunya ini Turmudi. Sapa Abdullah bin Ja'far. Hadatsana bercerita padaku Abdullah bin Ja'far. Sapa Ismail bin Abdillah ibni Mas'ud. Hadatsana bercerita padaku Ismail bin Abdillah. Sapa Muslimu bin Ibrahim. Wa Syadhu bin Fayadin. Jadi Ismail bin Abdillah bin Mas'ud itu punya guru yang pertama Muslim bin Ibrahim, yang kedua Syadh bin Fayad. Qala berkata keduanya Muslim bin Ibrahim dan Syadh bin Fayad. Hadatsana bercerita padaku sapa Hilalun Hilal Abu Hashim Al-Khurasani. Jadi Muslim dan Syadh itu menyampaikan bahwa gurunya bernama Hilal, yaitu Abu Hashim Al-Khurasani. Hadatsana bercerita padakunya Hilal, sopo Abu Ishaqo Al-Hamdani. Anil Harith, an Aliin dari Ali radhiyallahu anhu. Qala berkata sopo Ali. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa malaka memiliki siapa orang zadan pada bekal warohilatan dan kendaraan walam yahujjah dan tidak haji siapa orang Baitullah pada rumahnya Allah. Dia punya bekal, dia punya kendaraan, badannya ya sehat, tapi dia tidak mau haji ke Baitullah. Fala yadurrahu, maka tidak memadorotkan pada orang, tidak membahayakan pada orang, mati siapa orang, Yahudian Yahudi, atau Nasronian Nasrani. Jadi barang siapa dia memiliki bekal, memiliki kendaraan, namun tidak mau melaksanakan haji ke Baitullah, maka tidak membahayakan bagi dia mati Yahudi atau Nasrani. Maksudnya ya mudah bagi dia untuk mati Yahudi atau Nasrani. Karena apa? Dia udah tahu aturannya. Haji itu hukumnya wajib, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Wadzalika dan demikian itu tidak membahayakan, tidak memelaratkan, memadorotkan dia untuk mati Yahudi atau Nasrani, karena bi'anallah sebab sesungguhnya Allah, qala berfirman siapa Allah. Walillahi dan bagi Allah, ala nasi atas manusia, hijjul baiti haji Baitullah. Jadi manusia itu kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Man orang, istato'a yang mampu siapa orang. Ilai pada hijjul bait, apa nih sabilan jalannya. Dia mampu, jadi bagi orang-orang yang mampu jalannya. Mampu untuk berangkat ke Baitullah sana melaksanakan ibadah haji. Waman barang siapa kafara kufur dia, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun kaya anil alamin dari alam semesta. Kenapa mudah baginya atau tidak memadorotkan baginya untuk mati Yahudi atau Nasrani? Karena Allah sudah mewajibkan
orang yang mampu untuk haji bagi yang mampu. Jadi Allah mewajibkan manusia untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lah dia itu mampu. Badannya ya sehat, kendaraan ada, bekal ada, tapi tidak mau. Maka dihukumi mudah baginya untuk mati Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Dia jelas-jelas menentang pada perintahnya Allah. Nah, barang siapa kufur, Allah sudah memerintahkan, dia nggak percaya, dia nggak mau melaksanakannya, fa inallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, kaya, anil alamin, dari alam semesta. Allah tetap kaya. Itu menunjukkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang netepi kewajiban haji itu adalah untuk dirinya sendiri, tidak mengurangi kekayaannya Allah. Jadi kenapa dikatakan bahwa man kafara itu kufur? Ya karena dia itu sudah tidak sengaja, dia beriktikad tidak melaksanakan kewajiban. Dia menentang pada aturan yang Allah tentukan. Maka mudah baginya mati Yahudi atau Nasrani. Hadatsani, bercerita padaku Ibnu Jarir, sapa Yaqubu Yaqub. Hadatsana Ibnu Ulayyah an Yunus anil Hasan, dari Hasan. Qala, berkata sapa Hasan, qara'a, membaca, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi, dan bagi Allah, ala nasi, wajib atas manusia, hijjul baiti, haji Baitullah. Man, orang, istato'a, mampu siapa orang, ilaihi, pada hijjul bait, apane sabilan, jalannya. Faqalu, maka berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, mas sabil? Qala, bersabda sapa Nabi, azad, bekal, warrohilatu, dan kendaraan. Nabi membaca ayat bahwa manusia kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan haji di Baitullah bagi yang mampu jalannya. Lantas sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, mas sabil? Ini maksud manistata ilai sabila itu yang bagaimana Nabi? Qala, bersabda sapa Nabi, azad warrohilah. Jadi dia punya bekal, juga punya kendaraan. Jadi dia punya kemampuan untuk menuju ke Mekah sana. Dan keluarga yang ditinggalkan itu tetap ada yang dimakan. Itu termasuk namanya istitoah. Jadi dia mampu untuk membayar biaya haji dan juga bisa memberi nafkah kepada keluarga selama dia melaksanakan ibadah haji. Dia berangkat haji, tapi di rumah kelaparan yang dimakan tidak ada. Berarti belum istitoah itu. Jadi dia punya biaya untuk pergi ke Mekah sana, ya untuk dirinya, juga untuk keluarganya selama dia melaksanakan ibadah haji. Itu yang dimaksud azad warrohilah. Kalau sekarang, kalau dulu kan ya naik kendaraan ya, kalau mungkin nggak begitu jauh ya, onta atau apalah datang ke Mekah sana. Kalau sekarang, kalau Indonesia ya, di Indonesia ini mungkin 30-an juta mungkin untuk berangkat ke sana itu. Di samping dia berangkat, udah bayar lunas, berangkat, yang di sana ada bekal untuk dia selama di sana, yang di rumah pun juga ada biaya untuk menafkahi keluarganya. Itu maksud azad warrohilah. Itu namanya apa? Istitoah. Dia udah punya kemampuan.
Tapi ketika dia paksakan untuk berangkat, ternyata yang di rumah nggak ada yang dimakan. Itu berarti masih belum istitoah, belum manistatoah itu. Hadatsana bercerita padaku Imam Ahmad sapa Abdur Razzaq amba'ana Tsauri an Ismail dari Ismail wa huwa dan dia Ismail namanya Abu Israil Al-Mulai an Fudail yakni mengendaki sapa Ismail atau Abu Israfil, Abu Israil, yang dimaksud Fudail itu adalah Ibnu Amrin. Jadi an Fudaili bni Amrin kalau teruskan. Jadi yakni yang dimaksud Fudail itu adalah Ibnu Amr. An Sa'id bin Jubairin dari Sa'id bin Jubair, Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas. Qala berkata sapa Ibnu Abbas, ta'ajjalu bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian. Ilal haji pada haji. Yakni mengendaki sapa Nabi al-faridota wajib. Jadi segeralah berangkat untuk melaksanakan haji yang wajib di haji yang pertama itu. Jadi kalau sudah istitoah, sudah punya zat, sudah punya rohilah, sudah mampu, segera ketika musim haji untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Fa inna ahadakum maka sesungguhnya salah satu kalian la yadri tidak mengerti sapa ahad ma pada apa-apa yakni yang menghalang-halangi opo ma lahu pada ahad. Atau yang datang opo ma lahu pada ahad. Karena dia nggak tahu aral yang akan datang kepada dia. Wah, tahun depan saja misalnya. Setelah tahun depan, dilalah usahanya kolap. Bahkan dia punya banyak sangkutan. Biaya untuk berangkat udah nggak ada. Maka ketika udah istitoah, udah mampu, segera berangkat untuk haji. Nah kalau sekarang segera daftar. Karena ya kayaknya tiap-tiap ya di daerah maupun di negara pun dibatasi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi nggak bisa langsung. Yang penting daftar dulu, udah niat itu. Untuk berangkat untuk haji ya. Tinggal nanti gilirannya tahun berapa. Di tengah perjalanan kok dilihat dia itu meninggal dunia, berarti sudah gugur kewajiban. Haji dia itu nanti bisa diwakili oleh yang lain. Kalau zaman Nabi dulu yang tempatnya mungkin nggak berjauhan, yang bisa ditempuh dengan kendaraan ya, kalau udah mampu, badannya sehat, nggak sakit, biaya ada, karena ada ya, ketika musim haji segera berangkat haji. Jangan ditunda-tunda. Aral yang akan datang, dia nggak tahu. Apa? Bisa dilepas tahun depan saja. Tahun depan dilalah kondisinya itu sakit. Atau bisa jadi pas di Mekahnya nggak aman. Sehingga, kalau sekarang misalnya ada COVID seperti ini. Sehingga haji tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Ya pokoknya yang kemarin itu nggak bisa, semua ditunda, nggak bisa datang ke sana itu. Lah, termasuk layak terima ya'ridu lahu ya, seperti itu. Bisa di sini mungkin badannya itu sakit, atau badannya sehat, biar ada sana yang tidak aman. Ya karena ada COVID-19, atau mungkin ada peperangan misalnya, nggak bisa datang ke sana. Makanya kalau pas keadaan aman, badannya sehat, kendaraan ada, bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji faridoh, haji yang wajib, yang pertama. Wa qad rawa dan sungguh meriwayatkan sapa Abu Bakrin
Al-Ismaili Al-Hafidh yang hafal, min hadithi Abi Amrin Al-Auza'i. Hadatsani bercerita padaku sapa Ismail ibnu Abdillah ibnu Abil Muhajir. Hadatsani Abdurrahman ibnu Ghunmin. Annahu sesungguhnya Abdurrahman bin Ghunmin iku samia mendengarkan dia Umar bin Khattab pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata sapa Umar bin Khattab, man barang siapa atau kuat siapa orang al-hajja pada haji. Barang siapa kuat untuk haji. Maksudnya apa? Udah istitoah, udah punya zat, punya rohilah, falam yahujja maka tidak haji siapa orang. Fasawaun maka sama. Ali atas orang mata. Mati siapa orang? Yahudian Yahudi atau Nasronian Nasrani. Jadi Abdurrahman bin Ghurmin itu mendengarkan Umar bin Khattab menyampaikan bahwa barang siapa mampu untuk haji, sudah punya zat, punya rohilah, udah istitoah dia, ternyata nggak mau haji. Maka sama dia itu matinya itu Yahudi atau Nasrani. Wahada dan ini isnad soheh ila Umar pada Umar. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Istirahat dulu ya, yang mau ke jeding silahkan, nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Sudah enteng badannya. Tadi ngempet lama, sudah enteng. Kita teruskan lagi sekarang. Hadatsana Abdurrahman ibnul Mubarak. Hadatsana Khalid Akhbarana Habib bin Abi Amroh an Aisyata binti Tolhah an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha. Anha sesungguhnya Aisyah ummil mukminin qalat berkata sapa Aisyah ummil mukminin Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, naro melihat aku, maksudnya berpendapat aku, al jihada pada jihad, perang, afdolal amal, lebih utamanya amal. Nabi menurut saya, amal yang paling afdol adalah jihad, berperang. Afala nujahidu, adakah tidak berperang aku? Kata Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, Nabi menurut saya amal yang paling utama adalah jihad. Berperang membela agama Allah. Apakah aku tidak jihad saja Nabi? Ikut perang. Qala dawuh sapa Nabi, la, jangan. Lakinna afdolal jihad, akan tetapi lebih utamanya jihad, hajjun haji mabrurun yang baik. Akan tetapi jihad yang paling afdol adalah haji mabrur. Ini bagi orang perempuan ini. Perempuan ya perang tidak boleh. Langsung berhadapan dengan musuh, bawa pedang waktu itu. Memang itu amal yang afdol. Tapi bagi perempuan, amal yang afdol adalah haji mabrur. Kalau kita diqadar oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, memang itu perjuangan. Perjuangan yang luar biasa. Pada waktu tawaf harus berdesek-desekan itu. Kalau haji berarti full itu. Apakah tawaf di Baitullah maupun sa'i Safa Marwah. Waktu di Padang Arafah, ya keadaan panas, harus mengantri. Mungkin kalau sekarang ini untuk makan minum, wah bebas itu. Yang susah kalau buangnya. Buangnya, antri berapa gitu. Baru masuk, dor. Nah, untuk segera keluar. Nah, karena cepat-cepat ya nggak bisa bersih itu. Nah, cepat-cepat gitu. Belum apa-apa, gedor tuh. Karena saking banyak yang antri. Perjuangan luar biasa itu. Belum waktu tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumroh Aqobah. Jadi semua itu fokusnya hanya satu tugu. Kalau sekarang udah agak ringan karena tugunya udah diperlebar itu, entah berapa meter itu. Kalau dulu, kalau saya tahun 92 itu masih kecil itu. Orang melempar harus ya betul-betul fokus dan bisa kena tugunya. Dan itu ada lingkarannya. Ketika dari arah berlawanan itu melemparkan tidak kena tugunya, kena orang yang ada di lawan arahnya. Sekarang sampai banyak darah keluar itu. Kena mata. Memang perjuangan luar biasa itu. Jadi memang kalau untuk orang perempuan di sini terangkan bahwa jihad yang paling afdol adalah haji mabrur. Ya, haji yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Sayyar, rupanya Abul Hakam.
Qala berkata sopo Sayyar atau Abul Hakam. Sami itu aku mendengar Aba Hazim pada Aba Hazim. Qala berkata sopo Aba Hazim. Sami itu aku mendengar Aba Hurairah pada Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata sopo Aba Hurairah. Sami itu aku mendengar an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda sapa Nabi. Man barang siapa hajja, haji siapa orang. Lillahi karena Allah. Lillahi pada Allah, sama. Falam yarfuth maka tidak menjima siapa orang. Walam yafsuk dan tidak fasek siapa orang. Barang siapa dia melaksanakan ibadah haji karena Allah, dalam pelaksanaannya dia tidak menjima istrinya kalau bawa, kalau ikut dalam haji itu, dan juga dia tidak berkata yang arahnya pada jima, tidak berkata porno, dan dia tidak fasek. Fasek itu yakhruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan, tidak melaksanakan aturan-aturan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Roja'a maka kembali siapa orang, kayaumi waladathu, sebagaimana harinya melahirkan pada orang, sapa ummuhu ibunya orang. Sapa ummuhu ibunya orang. Jadi barang siapa melaksanakan ibadah haji, selama mengerjakan ibadah haji, dia tidak jima istrinya, tidak fasek, maka dia kembali seperti ibunya melahirkan, seperti harinya ibunya melahirkan dia. Maksudnya itu bersih dari dosa. Jadi seperti halnya dia baru lahir dari rahimnya ibu. Bi ghairi dzambin, dengan tanpa dosa. Jadi selama dia berpakaian ihram untuk hajinya itu ya, dia nggak boleh menjima istrinya. Walaupun itu istrinya. Nunggu nanti kalau sudah lukar, baru bisa. Dia tidak fasek. Memang banyak hal-hal yang membuat kita itu kadang ya marah, ya jengkel. Kita baru sholat, ditabrak. Kadang pas rukuk gitu, ditabrak, sujud, dilangkai. Banyak hal yang membuat kita jadi emosi marah. Tapi bisa menahan diri, bisa sabar. Nggak sampai bertengkar. Maka dia kembali seperti ibunya melahirkan dia. Dalam arti bighairi dzambin, bersih dari dosa. Babu qaulillahi, bab firman-Nya Allah Ta'ala, zat yang maha luhur sapa Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal iku at-taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Kalau untuk berangkat haji berarti ya harus bawa bekal yang cukup, bawa sangu yang cukup untuk bisa hidup selama melaksanakan ibadah haji. At-taqwa cukup atau takwa kalau menghadap kepada Allah.
Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haddatsana bercerita padaku Imam Bukhari sapa Yahya ibnu Bishrin. Haddatsana Syababah an Warqa'a an Amri bin Dinar an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala berkata sapa Ibni Abbas, kana ada sopo ahlul Yamani ahli Yaman. Iku yahujuna haji mereka. Jadi orang-orang Yaman itu mereka melaksanakan ibadah haji. Wala yatazawwaduna dan tidak berbekal mereka. Mereka berangkat haji tapi tidak membawa bekal. Wa yaquluna dan berkata mereka, nahnu kita al-mutawakkilun, orang-orang yang menyerah. Mereka modalnya pasrah kepada Allah. Jadi mereka bilang, aku itu mau haji, masa Allah nggak ngasih makan kepada saya? Wes, budal gitu aja. Nek cara wong Surabayan ya bonek. Hajinya itu nganggo modal nekat, sing penting tekan Mekah. Fa idza qadimu, maka ketika datang mereka Makkah pada Mekah. Sa'alu, maka minta mereka an-nasa pada manusia. Ketika mereka sudah sampai di Mekah sana, yang dimakan nggak ada, akhirnya mereka meminta-minta kepada manusia. Fa'anzala, maka menurunkan sapa Allah Ta'ala, zat yang maha luhur sapa Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal iku at-taqwa. Takwa. Kalau pas haji ya cukup, dia ada bekal cukup ya. Kalau orang Indonesia ya bawa uang untuk bisa beli makanan nanti selama melaksanakan ibadah haji. Ini bukan berarti bahwa orang pasrah itu nggak bagus. Masalahnya di sini mereka berangkat haji modalnya hanya pasrah, nggak bawa bekal apa-apa. Ditegur oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau berangkat haji bawa bekal yang cukup, bawa bekal. Bekal yang paling baik itu adalah takwa. Kalau di sisi Allah ya takwa itu ya takwa. Kalau haji ya membawa bekal yang cukup ya bisa ya uang. Atau kadang-kadang orang itu dia membawa bekal berupa bumbu-bumbu nanti selama di sana biar bisa masak ala Indonesia. Karena bisa jadi dia nggak cocok dengan masakan di Mekah sana. Mungkin kok gini ya rasanya. Jadi nggak, padahal itu di sana termasuk makanan istimewa. Tapi bagi lidah Indonesia kadang nggak cocok. Tapi harus dipaksa. Jadi kalau pas di sana itu kok nggak selera makan, harus dipaksa makan. Perut harus terisi biar ada tenaga. Tapi kalau nggak selera makan, dia nggak mau makan, akhirnya sakit, ya malah menyusahkan, merepotkan kepada yang lain. Pokoknya dipaksa untuk makan. Gimana caranya? Tapi sekarang itu kayaknya sudah, kalau kita mau beli makanan khas orang Arab itu bisa. Mungkin bisa latihan untuk biar cocok dengan lidahnya orang-orang Arab itu.
dijual bumbu-bumbunya, bahkan buat sendiri. Nasi Bukhari apa nasi apalah itu. Nah, itu kan model Arab semua itu. Bisa dilatih duluan. Kalau memang nanti takut dia nggak cocok dengan menunya orang Arab sana. Ada yang namanya laban. Laban itu dulu saya ikut berebut untuk dapat itu. Setelah dapat, diminum rasanya itu kayak susu yang sudah basi itu. Ya nggak enak. Ternyata kata orang sana, itu nanti laban itu dicampuri dengan Sprite apa Coca-Cola itu baru bisa terasa enak. Yang udah terbiasa langsung minum, katanya badan bisa terasa sehat. Tapi kalau belum pernah ya rasanya ya nggak enak. Jadi buah bekal yang cukup. Kalau ONH itu biasanya selama di sana dikasih uang, entah berapa ribu real itu untuk beli makanan selama dia melaksanakan ibadah haji. Jadi uang yang dibayarkan itu sekaligus untuk kos selama di sana. Di luar itu banyak orang jualan makanan 1 real apa 2 real berapa itulah. Nah, ya bisa untuk ganjal perut biar tetap lancar dalam melaksanakan ibadah. Babu fardi mawaqitil haji. Bab wajibnya beberapa batasnya haji wal umroti dan umroh. Jadi mikotnya, batasnya dia memulai haji umrah itu wajib. Hadatsana bercerita padakunya siapa ini? Imam Bukhari. Sapa Hamadun Hamad. An Amri bin Dinar, dari Amr bin Dinar. An Tausin dari Taus. Ani bin Abbasin dari bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata sapa Ibnu Abbas. Waqata membuat batas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahlil Madinati untuk ahli Madinah Dzal Hulaifati pada Dzal Hulaifah. Jadi bagi orang ahli Madinah ketika memulai haji atau umrah itu batasnya memulainya itu dari Dzal Hulaifah. Dari Madinah itu nggak begitu jauh lah, nggak begitu jauh. Jadi biasanya kalau orang-orang yang umroh atau yang haji, kalau kloter awal itu biasanya langsung menuju ke Madinah, kloter awal. Ketika nanti mau ke Mekah, nanti ambil mikotnya orang Madinah dari Dzal Hulaifah atau Bi'ru Ali atau Bir Ali. Berapa kilo ya kira-kira itu? Ya antara 5-7 kilo lah. Nggak begitu jauh dari Madinah, dari Masjid Nabawi itu. Kadang kalau nanti mau mandi di Dzul Hulaifah, antri ya. Biasanya itu di hotelnya dia udah mandi duluan, udah persiapan, berpakaian ihramnya itu. Nanti sampai di Dzul Hulaifah, baru dia ditata pakaiannya. Kalau sholat itu kan pundak kanan terbuka. Kalau sholat malah tertutup itu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian baca niat, baru menuju ke Mekah. Dalam perjalanan ya banyak membaca talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau dibaca terus capek berhenti. Udah sekali lagi baca lagi sampai datang di Mekah sana. Ini mikot bagi ahli Madinah, wali ahli Syam dan bagi ahli Syam Al-Juhfah. Orang Syam itu kalau mau haji atau umroh mikotnya dari tanah Juhfah.
Wali ahli Najdin dan bagi ahli Najd Qornal Manazil. Wali ahli Yaman dan bagi ahli Yaman Yalamlam. Jadi kalau orang Madinah mikotnya dari Dzul Khulaifah. Orang Syam mikotnya dari Juhfah. Orang Najd mikotnya dari Qornal Manazil. Orang Yaman mikotnya dari Yalamlam. Kalau orang Indonesia itu kalau pesawat biasanya itu melewati Yalamlam. Biasanya sampai Yalamlam itu terus diberitahukan bahwa ini sudah ada di Yalamlam. Kemudian mulai berpakaian ihramnya. Fahuna maka mikot itu. Fahuna maka mikot itu. Lahuna bagi ahli mikot. Mikot itu ya untuk ahli mikot itu. Misalnya ya kalau orang Madinah ya mikotnya dari Dzul Khulaifah. Kalau orang Syam mikotnya dari Juhfah. Orang Najd mikotnya dari Qornal Manazil. Orang Yaman mikotnya dari Yalamlam. Fahuna lahuna. Waliman dan bagi orang ata yang datang siapa orang alaihina atas mikot, atas batas, min ghairi ahlina dari selain ahlinya mikot. Liman bagi orang, karena ada siapa orang, yuridu menghendaki siapa orang, al-hajja pada haji, wal umrota dan pada umroh. Jadi mikot itu untuk penduduk mikot. Dan untuk orang yang datang pada mikot itu, yang bukan ahlinya, jadi bukan penduduk situ, dia niatnya menghendaki untuk haji dan umroh. Misalnya kalau kloter awal Indonesia itu misalnya, langsung terbangnya itu menuju ke Madinah. Berarti dia ikut mikotnya orang Madinah. Kalau dia ke tanah Syam dulu, mikotnya berarti ikut Juhfah. Kalau dia datang di Najd, mikotnya ikut Qornal Manazil. Kalau dia datang di Yaman, berarti mikotnya ikut orang Yaman, yaitu di Yalamlam. Limangkana yuridul hajjal umroh. Bagi orang yang niat untuk haji dan umroh. Faman maka barang siapa, karena ada siapa orang, dunahunnya di dalamnya mikot, famuhalluhu maka ikhramnya orang, min ahli dari ahlinya orang. Nah bagi orang yang tempatnya itu ada di dalamnya mikot, atau ya sebelum, jadi udah di dalamnya mikot, ya dalamnya, maka ikhramnya ya langsung dari keluarganya, dari rumahnya. Wa kadzaka dan demikian itu, hatta ahlu Makkah sehingga ahli Mekah yuhilluna berikhram mereka minha dari Mekah. Sehingga orang Mekah itu ikhramnya ya ke Mekah langsung. Dari rumah langsung keluar sudah keadaan berikhram. Jadi nggak perlu orang Mekah terus keluar menuju ke mikot. Mau ke Madinah jauh. Kalau orang Mekah itu paling dekat ya di Tanim. Agak jauh ya di Hudaybiyah. Agak jauh lagi ya di Cikronah itu. Nah dia, kalau dia ada di dalam mikot itu, ya nggak usah keluar menuju ke mikot. Cukup dari rumahnya, udah berpakaian ikhram, udah mandi junub, berpakaian ikhram, sholat 2 rakaat, keluar dari rumah sudah berpakaian ikhram, ya baca talbiyah sampai datang di
Baitullah untuk melaksanakan tawaf. Berarti kalau dari Madinah misalnya, Madinah kemudian dia jalan terus sampai Dzul Hulaifah, itu mikotnya. Tadi orang yang ada di setelah Dzul Hulaifah itu yang menuju ke arah Mekah, lah mikotnya ya ambil dari rumahnya langsung. Orang Mekah pun karena ada di dalamnya mikot, berarti dia langsung ikut keluar dari rumah sudah berpakaian ihram. Ya tadi itu tidak usah datang ke mikot, cukup dari rumahnya. Babuma babnya apa-apa. La yalbasu tidak boleh memakai sopal muhrimu orang yang ikhram. Minathiabi dari pakaian. Jadi pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang sedang berikhram. Hadatsana bercerita padaku Imam Bukhari sapa Abdullah ibnu Yusuf. Akhbarana Malik an-Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sesungguhnya orang laki-laki qala berkata sapa rajul, ya Rasulullah, ma apakah yalbasu memakai sopo al-muhrimu orang yang ikhram minathiabi dari pakaian. Nabi, pakaian mana yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berikhram? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasu tidak boleh memakai sapa muhrim orang yang ikhram al-qumusa pada baju kurung, gamis. Pertama, orang berikhram itu enggak boleh pakai gamis, pakai kumus. Wala dan tidak boleh al-amaima pada beberapa serban. Kedua, tidak boleh memakai serban. Wala dan tidak boleh asyarawilat pada beberapa celana. Juga enggak boleh pakai celana. Wala dan tidak boleh al-baronisa pada burnus. Jadi baju yang langsung gandeng dengan tutup kepala itu apa namanya? Baju apa itulah. Jadi baju yang langsung gandeng tutup kepala, itu namanya baronis. Wala dan tidak boleh memakai al-khifafa pada muzah. Pertanyaannya, Nabi, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berikhram? Jawabannya, orang ikhram itu tidak boleh pakai kumus, baju kurung, nggak boleh pakai serban, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai burnus, dan juga nggak boleh memakai muzah. Muzah itu ya kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit, itu muzah. Kalau di Mekah itu cari muzah nggak ketemu. Mereka nggak tahu muzah, taunya khifaf, khuf. Nah, baru ditunjukkan. Illa kecuali ahadun seseorang. La yajidu yang tidak menjumpai siapa orang, nak laini dua sendal. Jadi nggak boleh pakai muzah kecuali bagi orang yang tidak punya sendal. Fal yalbas hendaklah memakai siapa orang, siapa muhrim, khuffaini pada dua muzah. Wal yaqta'huma hendaklah memotong siapa muhrim, huma pada keduanya muzah. Asfala lebih rendah, lebih bawah, minal ka'bain daripada kedua mata kaki. Jadi kalau dia nggak punya muzah, nggak boleh memakai muzah. Kecuali orang-orang, seseorang yang tidak menjumpai dua sendal.
itu boleh memakai dua moza. Syaratnya dua moza itu dipotong sampai di bawah kedua mata kaki. Karena kalau di sana pas panas itu nggak pakai sendal, wah berat itu, panas sekali. Kaki bisa sampai melempuh itu. Waktu tahun berapa itu pas lagi umroh di Lala, ada salah satu rombongan itu bingung, dia salah jalan, sendalnya hilang lagi, sampai sehari itu nggak pulang. Besoknya baru ketemu, kakinya sudah melempuh itu. Karena apa? Dia jalan terus, cuaca pas panas, kakinya sampai kayak bengkak gitu. Makanya kalau nggak punya sendal, boleh terpaksa pakai moza, tapi syaratnya harus dipotong sampai di bawah kedua mata kaki. Wala talbasu, dan jangan memakai kalian minat thiabi, dari pakaian, syai'an, pada sesuatu, massahu, yang menimpa pada siap, opo za'faronu, minyak za'faron, atau warsun, itu tulisannya rausun, itu dibalik warsun, wawu roksin, warsun. Dan kalian juga tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak za'faron maupun minyak wars selama berpakaian ihram. Makanya kalau pas di sana itu ya diusahakan untuk selalu husnudzon. Husnudzon, berprasangka baik. Maksudnya kalau dia bawa sendal misalnya, bismillah, taruh aja. Dah. Tak taruh sini, jangan-jangan nanti hilang. Walaupun udah rapat sekali naruhnya itu, dilalah ya. Loh kok nggak ada? Hilang beneran. Dia naruh bismillah, udah taruh itu aja, nggak punya perasaan apa-apa. Dilalah ya aman. Keluar masjid itu, sendalnya masih ada. Yang dirapet sekali tuh, itu kan akal tuh nggak hilang itu. Jangan-jangan nanti hilang. Hilang beneran. Wah, saya dulu waktu hajian tahun berapa itu, 92 insya Allah. Waktu jalan dari Mekah ke Al-Khud itu, Masya Allah, pas sendal hilang, dicari nggak ada, entah waktu itu ngapain, pokoknya nggak ada sendalnya. Terpaksa jalan kaki itu tanpa pakai sendal. Panasnya Masya Allah, dia malah lewat pinggir depan toko-toko itu sampai ke Al-Khud sana. Itulah, selama di sana diusahakan untuk tidak punya prasangka yang tidak baik. Harus selalu husnudzon. Semua serahkan, pasrah kepada Allah. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang opoma, fi raf'is sauti, di dalam mengeraskan suara, bitalbiyati, dengan talbiyah. Ini bab mengeraskan suara dengan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ada yang komando, lainnya menirukan, terus dibaca itu. Hadatsana, bercerita padaku, Imam Tirmidzi, sapa Ahmad bin Mani'in. Hadatsana Sufyan ibnu Uyainah, bercerita padaku Ahmad, sapa Sufyan bin Uyainah. An Abdillah bin Abi Bakrin, Sufyan punya guru yaitu Abdillah bin Abi Bakar. Wawa, dan dia Abdillah bin Abi Bakar, iku ibnu Muhammad bin Amr ibni Hazmin, anak laki-lakinya Muhammad bin Amr bin Hazmin. An Abdul Malik bin Abi Bakrin, dari Abdul Malik bin Abi Bakar ibni Abdurrahman ibn Harith ibni Hisham. An Khalad ibni Sa'ib, dari Khalad bin Sa'ib ibni Khalad.
An abihi dari bapaknya Khalad yang bernama Sa'ib. Qala berkata sapa abi. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani datang padaku sapa Jibril malaikat Jibril. Kata Nabi bahwa malaikat Jibril datang kepada saya. Fa amaroni maka perintah sapa Jibril padaku Nabi an amuro agar perintah aku ashabi pada sahabat-sahabatku ayyarfa'u agar mengeraskan mereka ashabi aswatahum pada beberapa suara mereka bil ihlali dengan ihlal wat talbiyati dan talbiyah. Jadi ihlal dan talbiyah itu maknanya sama dengan talbiyah. Kalau itu di ayatnya ada toh bahimatul an'am. Bahimah itu ya hewan ternak, an'am juga hewan ternak. Jadi dua lafal maknanya itu sama. Jadi kata Nabi, Jibril datang kepada saya, lalu perintah kepada saya agar aku memerintahkan para sahabat untuk mengeraskan suaranya dengan bacaan talbiyah. Jadi kalau membaca dengan suara yang keras. Makanya kalau pas sedang haji, ketika perjalanan menuju ke Arafah itu, suaranya saling saut-sautan dengan bacaan talbiyah. Yang kelompok sini baca talbiyah, berikutnya talbiyah, di suara menggema dengan bacaan talbiyah. Kalau yang pimpinannya, rombongan itu ya mungkin pakai bawa pengeras suara kecil itu, ditirukan oleh yang, nah, tapi ada yang tanpa itu, pokoknya baca, tirukan, udah capek berhenti, udah fit lagi, baca lagi, terus. Babut talbiyati, babnya talbiyah. Nah, tadi kan malaikat Jibril perintah kepada saya Nabi agar para sahabatku mengeraskan suara dengan bacaan talbiyah. Nah, sekarang bagaimana praktek talbiyah itu? Babut talbiyati, babnya talbiyah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik, an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna talbiyata Rasulillah, sesungguhnya talbiyahnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik dalem. Karena orang haji itu hakikinya mendatangi panggilannya Allah. Dalem, Allahumma ya Allah, dalem ya Allah. Labbaik dalem, la syarika, tidak ada yang menyamai, laka pada engkau Allah. Labbaik dalem. Apa Indonesia dalem itu ya? Iya. Labbaik itu ya ucapan yang menunjukkan bahwa dia mendatangi panggilannya. Labbaik dalem. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan nikmata dan nikmat laka bagi engkau Allah. Segala puji semua nikmat untuk engkau ya Allah. Wal mulka, dan kerajaan. La syarika, tidak ada yang menyamai, laka pada engkau Allah. Di segala puji, semua kenikmatan, kerajaan itu milik engkau ya Allah. Tidak ada yang menyamai kepada engkau Allah. Ini bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, terus dibaca itu. Babut tibi, babnya wangi-wangian.
atau minyak wangi. Intal ikhrami, ketika ikhram. Jadi memakai minyak wangi ketika berikhram. Hadatsana, bercerita padaku Imam Bukhari, sopo Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Akhbarona Malikun, mengkhabari padaku Abdullah bin Yusuf, so Malikun Malik. An Abdurrahman bin Al-Qasim. Malik itu mangkulnya dari Abdurrahman bin Qasim. An Abihi, dari bapaknya Abdurrahman, itu Qasim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata sopo Aisyah, kuntu, ada aku, utayibu, memberi minyak wangi aku, Rasulullah, pada utusan Allah, li ihrami, karena ikhramnya Nabi. Hina yuharimu, ketika akan ikhram sapa Nabi. Walihili, dan halalnya Nabi atau lukarnya Nabi. Qabla ayatufa, sebelum tawaf sapa Nabi, bil baiti, pada Baitullah. Kata Aisyah, aku itu memberi minyak wangi kepada Nabi ketika akan ikhram. Di mau berikhram itu kasih minyak wangi. Dan juga ketika lukarnya, waktu lukar. Lukar ini ya, kalau yang haji itu ya setelah melempar jumroh, mencukur rambutnya, kemudian melepas pakaian ikhram. Udah bebas, selesai berarti ibadah hajinya. Karena waktu itu Nabi haji kiron. Kalau yang tamattu itu setelah sa'i Safa Marwah, kemudian menggunting rambutnya, lukar dia. Nabi karena bawa hadiah, sehingga sa'i Safa Marwah selesai, tetap berpakaian ikhram. Nanti lukarnya nunggu tanggal 10 Dzulhijjah setelah tawaf ifadah dan juga mencukur rambutnya. Selesai sudah. Haji bagi haji kiron. Tapi yang tamattu ya tadi itu. Selesai sa'i Safa Marwah, gunting rambutnya, lukar. Dan nanti hari tarwiyah tanggal 8 berpakaian ikhram lagi untuk hajinya. Babu tahrimi saidi, bab keharamannya berburu. Lil muhrimi, bagi orang yang ikhram. Jadi kalau sedang berikhram itu haram untuk berburu. Hadatsana, bercerita padaku Imam Muslim, sapa Yahya ibnu Yahya. Qala, berkata sapa Yahya bin Yahya. Qara'tu, aku membaca ala Malikin, atas Malik. Aku membaca hadis atas Malik. Jadi gurunya mendengarkan, murid yang membaca. Ani bin Syihab, dari bin Syihab. An Ubaidillah bin Abdillah, Ani bin Abbasin, Ani So'bi bin Jathamah, dari So'b bin Jathamah. Al-Laythi. Annahu, sesungguhnya So'b bin Jathamah, iku ahda hadiah. Sapa So'b bin Jathamah, li Rasulillah, untuk utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Khimaron, pada khimar, waksian, yang liar. Kesit. Jadi So'b bin Jathamah itu hadiah khimar liar kepada Nabi. Wa dan Nabi bil abwa, di tanah abwa. Wa biwatan, di tanah wadan. Di waktu Nabi di tanah abwa, au ya, bukan ya. Au biwadan, di tanah abwa atau di tanah wadan. So'b bin Jathamah itu memberikan hadiah kepada Nabi berupa khimar yang liar, masih hidup itu. Faraddahu, maka mengembalikan
sopo nabi, maka mengembalikan hu pada khimar, alaihi atas sa'ob bin Jathamah, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi, hadiah khimar wahsi tadi dikembalikan kepada Sa'ob bin Jathamah. Nabi gak nerima hadiahnya. Qala berkata sapa Sa'ob bin Jathamah, falamma anro'a, maka ketika melihat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma pada apa-apa fi wajhi di dalam wajah saya. Ketika Nabi melihat ekspresi wajah saya karena pemberian saya itu ditolak, tidak diterima, qala dawuh sapa Nabi, inna sesungguhnya aku lam naruddahu, tidak mengembalikan aku pada khimar, alaika atas engkau, Sa'ob bin Jathamah, ila kecuali anna sesungguhnya aku Nabi hurumun, orang yang ihram. Jadi ketika Nabi melihat perubahan wajah saya karena ditolak, karena Nabi itu menolak hadiah saya, kelihatan kecewa gitu ya. Itu Nabi menjelaskan, hei Sa'ob bin Jathamah, aku tidak menolak hadiah kamu kecuali karena aku keadaan ihram. Jadi aku tidak menolak hadiah yang kau berikan pada saya kecuali karena saya itu berihram. Andai kan aku tidak berihram, ya tak terima itu. Dikasih masih berupa masih hewan itu nggak boleh karena keadaan berihram. Tapi kalau udah berupa daging matang, ya boleh. Seperti ceritanya sahabat itu, sak rombongan, umumnya atau yang banyak itu mereka mengerjakan atau berpakaian ihram. Satu yang tidak. Kemudian melihat ada khimar, dikejarlah oleh yang tidak ihram tadi itu. Akan dibunuh, disembelih, dan tinggal menikmati saja. Sahabat ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau, kita kan tidak ikut-ikut berburu, makan aja. Nah, tapi kan kita sedang berihram ini. Terus ditanyakan kepada Nabi, Nabi jawabnya, masih ada nggak sisanya untuk saya? Nah, berarti boleh. Nabi nanya, apa tadi ada memberitahu kepada yang nggak ihram itu? Nggak ada. Ngasih saran nggak ada. Jadi kemauannya yang tidak ihram tadi. Tanpa perintah, tanpa komando, tanpa kode dari orang-orang yang berihram. Maka semuanya boleh untuk menikmati, memakan pada hewan yang diburu oleh orang yang tidak berihram. Nah, Nabi di sini karena khimar masih hidup, Nabi menolaknya. Karena apa? Sedang keadaan berihram. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada sesi yang ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا